Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kita boleh menjalani hidup kita hingga pada saat ini dengan baik. Saudaraku, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita di dalam renungan harian ini. Kita mau menyampaikan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Saudaraku, ketika kita mengikut Tuhan, kita mau tetap setia kepadanya. Karena itu saudaraku, mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, tetap menyertai kami, memberikan kami kehidupan. Karena itu kami percaya Tuhan menuntun kami tetap setia memuji menyembah Engkau dan merenungkan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita dari Lukas 12 ayat yang ke-35. Lukas 12 ayat yang ke-35, mari bersama-sama kita membacakannya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sedemikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-35. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, renungan harian kita pada hari ini menceritakan kepada kita tentang Tuhan Yesus yang mengajar para murid-muridnya dan juga orang banyak tentang bagaimana hidup seorang murid Kristus. Terlebih di dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam pengajarannya, dalam ayat renungan harian kita pada hari ini, mengajarkan kita tentang seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, gambaran seorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah berkaitan dengan cara berpakaian seseorang yang siap melayani pada masa itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana keberadaan seorang yang siap melayani pada masa Kristus? Hal ini bisa kita pahami dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam Lukas 12 ayat yang ke-35. Pada masa itu seorang pelayan yang tugasnya adalah melayani, mereka memakai jubah luar yang panjang. Oleh karena itu, jubah luar yang panjang sampai menutup kaki
supaya mereka mudah untuk menunaikan tugasnya, mengerjakan tugasnya, dan tidak membatasi gerak-geriknya. Jubah luar itu tadi harus mereka ikat sampai di pinggang. Jubah luar mereka ikat sampai pinggang. Maka tadi dikatakan bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat. Dan bahwa pelayan yang melayani itu setiap saat, setiap waktu dia siap sedia melayani. Bahkan sampai malam hari sekalipun. Masa itu belum ada listrik, saudara-saudari. Karena itu mereka harus menyiapkan pelitanya. Ya, dan pelitamu tetap menyala. Pelita mereka harus tetap menyala. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap melayani tuannya walaupun hari sudah gelap. Dan orang-orang umumnya kalau sudah gelap malam hari tidur, tetapi dia akan tetap siap sedia setiap saat untuk melayani. Saudaraku, ini gambaran orang yang tetap setia dalam melayani, khususnya dalam renungan harian hari ini mengingatkan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua, yang kita tidak tahu kapan itu. Ya, kita diingatkan tetap setia kapanpun, setiap saat, baik siang hari, baik malam hari, tetap setia melayani Tuhan. Jadi dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, kita bukan duduk diam saja, tetapi tetap setia melayaninya. Tetap siap siaga menantikan Kristus datang yang kedua kali. Sehingga ketika dia datang, kita juga beroleh bagian kesempatan untuk hidup bersama dengan Kristus. Saudaraku, sungguh kesetiaan merupakan hal yang sangat penting dalam hal beriman percaya kepada Tuhan, dalam membangun hubungan bersama di tengah keluarga. Kesetiaan juga merupakan hal yang sangat penting yang harus tetap kita jaga setiap saat dan setiap waktu agar keluarga kita juga menjadi keluarga-keluarga yang harmonis. Ketika ada yang tidak setia, keluarga akan mengalami keretakan, bahkan juga dapat mengakibatkan kehancuran. Hal ini mengingatkan kita tetap setia, baik dalam hubungan keluarga, bersama-sama dengan teman, di tengah komunitas kita, dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Jadi pelayanan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Mari tetap setia melayani Tuhan, tetap setia di dalam membangun hubungan di tengah keluarga terhadap suami, istri, dan anak-anak kita, di dalam komunitas pelayanan dan juga hubungan dengan sesama. Mari tetap setia dan tetap setia melayani Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Mari kita menaikkan pujian kita. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Ya Tuhan, hari ini kami dituntun untuk menjadi orang-orang yang tetap setia melayani Tuhan. Menjadi seorang yang setia di dalam hubungan di tengah keluarga kami, bersama-sama dengan komunitas pelayanan kami dalam hidup kami setiap hari. Tuntun kami menjadi seorang yang setia Tuhan. Tuhan, terlebih dalam kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kami tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan itu menuntun kami tetap siap sedia dalam melayani Tuhan. Kami setia melayani Tuhan sampai Kristus datang yang kedua kali, hanya untuk kemuliaan namamu, bukan untuk memuliakan kami. Tuhan, tuntun kami untuk setiap hari tetap setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan hari ini dilaksanakan sidang sinode GBKP sampai pada hari Minggu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati masing-masing peserta yang ikut dalam sidang sinode GBKP ini, agar sidang sinode ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, untuk kami juga boleh membicarakan bersama-sama bagaimana perjalanan pelayanan GBKP ke depannya dengan baik, dan hamba-hambamu yang akan dipilih menjadi pemimpin-pemimpin gereja kami biarlah adalah orang-orang yang mau tetap setia melayani Tuhan, orang-orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, kami mendoakan jemaat GBKP Sitelusada agar dalam lindungan tangan kasih Tuhan sehat-sehat, damai sejahtera dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, anak-anak pun juga sehat, damai sejahtera dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan, khususnya Kakak Nande Angel. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Dia masih dirawat di rumah sakit, kami percaya Tuhan menolong dia. Demikian juga kami pun dimanapun berada, Tuhan berkati, tuntun kami selalu tetap setia melayani Tuhan. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami agar masa depan mereka cerah di dalam Tuhan. Terlebih anak kami Yohanes Purba tetap mempersiapkan dirinya dengan baik Tuhan, untuk dapat mengikuti tes polisi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari tetap setia melayani Tuhan, dan tetap setia dalam membangun hubungan di tengah keluarga, sehingga keluarga kita tetap ada dalam damai sejahtera, dalam pelayanan bersama dengan sahabat, dan terlebih dalam melayani Tuhan sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.